ini buku dummy, buku yang kami cetak, yang saya cetak, ya, saya cetak dengan setengah mati, ya. Buku 700 halaman ini, kalau dicetak satu buku, itu harus mengeluarkan uang 800.000. Nah, kalau dicetak secara massal, baru harganya bisa ditekan. Tapi tidak sampai dengan Risma. Risma tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mencetak buku. Siapa yang mengeluarkan uang? Orangnya. Bersama dengan beberapa orang PO. Bukan ribuan orang PO, sangat besar. Beberapa orang PO. Dan ada sedikit uang dari investor. Dan itu juga kewajiban saya secara pribadi untuk mengembalikan uang investor itu. Sebagian besar adalah uang saya. Saya ini orang biasa, bukan orang yang banyak duit. Jadi tidak mungkin saya bisa mencetak 10.000 buku seperti yang diklaim oleh Risma. Uang dari secara ofisial itu mulai lahir di tanggal 16 Juli 2025. Pada saat beberapa 1 minggu setelah kami melakukan khusus yang utama, ya, di tanggal 9 Juli 9 Juli 2025, ya, kami bertiga waktu itu menjadi ahli, ya, dihadirkan pada gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA ke Mabes Polri, ya, ke Barreskrim. Seminggu setelahnya saya mengajak dua teman saya, Mas Roy Suryo dan Rismon, untuk membuat kompilasi dari penelitian kami. Kemudian kami setujui, lalu kemudian di situ kami nyatakan kapan buku ini akan kita terbitkan, akan kita launching, ya, tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hadiah bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Nah, jadi pada saat itu melakukan kompilasi, ya, jadi bukan menulis tapi kami melakukan kompilasi, ya. Pada tanggal 16 Juli 2025 kami bersepakat bahwa buku ini sebanyak 500 halaman, di mana saya menulis 200 halaman, Rismon menulis 200 halaman, dan Mas Roy menulis 100 halaman. Tapi dalam perjalanan 1 bulan, Rismon itu minta kepada saya untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak, karena katanya adalah dia mau mengungkapkan selengkap-lengkapnya terkait dengan hasil penelitian dia tentang ijazah Joko Widodo, ya. Maka saya legowo, ya, saya mengurangi hak saya sebanyak 50 halaman, ya, saya berikan kepada dia sehingga dia menjadi 250 halaman, dan Mas Roy juga merelakan hak dia untuk menulis 100 halaman. Jadi kronologinya seperti itu. Tapi ternyata dalam perjalanan Risma memaksa untuk dia memasukkan 480 halaman. Jadi gini, ya, bukunya ini Risma segini nih. Tapi untuk diketahui bersama, ya, bahwa dia tidak menulis 480 halaman, karena 200 halaman itu adalah suplemen rumus-rumus yang seharusnya tidak ada di body dari buku. Kalau seorang penulis buku akan tahu bahwa semestinya rumus-rumus itu, ya, itu semestinya ada di halaman akhir atau appendix. Jadi bukan menjadi bagian dari penulisan buku tersebut, gitu, ya. Ini adalah klarifikasi saya. Kemudian halaman ini menjadi 700 halaman. Saya sebagai orang yang katakanlah mengorbankan diri saya untuk nanti proses pencetakan, dan tentu saja makan biaya yang besar sekali, ya. Itu ya sudah, kalau memang buku ini harus 700 halaman, ya nggak apa-apa, karena Risma bersikeras semua dan semua halamannya dimasukkan. Oke, jadi buku yang semula 500 halaman menjadi 700 halaman. Tapi bukan berarti bahwa kemudian dia bisa mengklaim bahwa dia menulis yang terbanyak, bukan. Dia memaksa kita untuk memasukkan semua yang dia tulis di sini. Bahkan saya pun harus mengorbankan sebagian dari beberapa bab saya itu tidak tercantum di dalam buku ini, supaya buku ini bisa dicetak dan kemudian bisa disebarkan kepada halayak dan mampu mereka jangkau. Nah, pada tanggal 17 Agustus 2025, di mana kami itu sudah bersepakat untuk melakukan pre-launching di Jogja, di UC, ya, di sebuah kafe di Gajah Mada University, yang menjadi polemik pada saat itu, ya. Karena apa? Karena kita kemudian dimatikan lampunya. Masih ingat, ya, peristiwa itu di mana kami bertiga itu di situ, ya. Tidak benar bahwa Risma menyatakan dia menjadi babunya Roy Suryo, dia yang mengedit dan sebagainya. Itu tidak benar.
Saya ini buku dummy ya, ini buku dummy, buku yang kami cetak, yang saya cetak ya, saya cetak dengan setengah mati ya. Buku 700 halaman ini kalau dicetak satu buku itu harus mengeluarkan uang 800.000. Nah kalau dicetak secara massal baru harganya bisa ditekan. Tapi tidak sampai dengan Risma. Risma tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mencetak buku. Siapa yang mengeluarkan uang? Orangnya. Bersama dengan beberapa orang PO. Bukan ribuan orang PO, sangat besar. Beberapa orang PO. Dan ada sedikit uang dari investor. Dan itu juga kewajiban saya secara pribadi untuk mengembalikan uang investor itu. Sebagian besar adalah uang saya. Saya ini orang biasa, bukan orang yang banyak duit. Jadi tidak mungkin saya bisa mencetak 10.000 buku seperti yang diklaim oleh Risma. Uang dari mana? Ratusan juta. Faktanya, ternyata pada tanggal 17 Agustus 2025, Respon mencetak bagian dari ini 17 Agustus 2025. Respon pada saat besok paginya itu kami melakukan pre-launching terhadap buku Jokowi sebagai paper. Ternyata tanpa sepengetahuan kami dan tanpa izin kami, dia melakukan launching buku yang dia tulis 480 halaman dalam bentuk itu. Kenapa dia tidak mencetak buku? Karena perlu uang besar untuk bisa mencetak buku. Satu ya, persoalan besar pada pencetakan buku adalah uang untuk mencetak buku, bukan keuntungan dari buku itu. Yang perlu kita lakukan, ya ini ada beberapa buku yang terkait dengan buku Jokowi, dan terkait dengan jasa. Ada Bang Rizal Fadila. Terhenti juga karena butuh uang besar untuk mencetak buku. Bang Bonatua Sinalahi juga barusan merilis buku. Mampunya bisa merilis buku ibu. Kenapa? Karena mencetak buku fisik ini biaya. Belum lagi risikonya. Gara-gara dia kemudian malah menyebarkan PDF-nya, maka kemudian sampai dengan hari ini buku di gudang kami, buku Jokowi Paper ini masih ada ribuan. Ini yang mau diminta dituntut sama Respon. Kalau dia mau uang, bantu, silakan jual ribuan ini. Silakan, kalau dia mau uang, silakan. Kan itu, jangan. Dan supaya diketahui ya, dari kita bersepakat 3 orang royalti, hanya Respon yang menerima uang royalti. Saya sama Mas Rizal sama sekali belum menerima uang royalti. Berapa persen uang royalti yang secara lazim diterima oleh penulis buku? Kalau kita menjual buku kita di Gramedia berapa? 10%. Kalau kita mau menjual buku di mana 10%. Dan 10% itu hak kita. Tapi bahkan ketika buku belum selesai dijual, Respon sudah kita ada loh. Jadi nggak benar. Kalau buku ribuan seperti yang dia sampaikan, dia minta dibagi atau tidak ada transparansi. Sekarang pertanyaan saya, kemana dia waktu saya pontang-panting mencari uang untuk mencetak buku? Kemana dia? Setelah buku itu tercetak, kemana dia membantu saya untuk menjual buku? Kemana dia? Gak ada kontribusi sama sekali dia dalam mengapa di ujung dia minta pembagian buku. Pembagian buku itu dimulai dari proses pencetakan buku. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Oke, baik Bu Dokter. Bu Dokter. Dengan adanya tadi faktor dari penulisan Respon, Ibu akan merencanakan untuk menerbitkan ulang dalam versi yang sama Wisnu Diwace. Jadi minus dari Respon. Nanti kalau misalnya diterbitkan ulang, akan menjadi masalah di kemudian. Ya, jadi begini ya. Kalau seseorang penulis buku menyatakan kemudian bahwa apa yang tulis itu keliru, itu caranya tidak dengan menarik buku ini, tetapi melakukan revisi. Dengan cara apa? Dia bikin buku lagi. Itu hak dia. Dia mau merevisi apa yang dia tulis, tapi ini justru menunjukkan bahwa Respon memang bukan seorang ilmuwan. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan mengaku bahwa ratusan halaman karyanya itu salah? Ilmuwan macam apa itu? Saya
yang ini apa yang saya tulis benar. Kan begitu, Mas. Ada seorang ilmuwan menulis buku, semua bukunya dari halaman 1 sampai halaman 100 salah, ya, seperti itu. Lalu rencana seperti itu belum terpikirkan oleh kami, tapi yang jelas ya, pada waktu kami itu diperiksa, lalu kemudian kami punya ahli ya, ahli yang memiliki ilmu digital forensik ya, itu Profesor Tono Saksono dan Dr. Ido Rahmadi. Keduanya menyatakan bahwa apa yang ditulis Rismon itu benar, valid. Jadi kan aneh banget ya seorang Rismon ini kan, dimana dia menulis karya yang baik ya, kemudian karya yang baik itu divalidasi oleh 2 orang ilmuwan yang gak kaleng-kaleng, ilmuwan kelas dunia, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ido Rahmadi. Lalu kemudian dia menyatakan bahwa karya dia salah, kan aneh sekali. Orang itu aneh. Silakan. Oke, Bu Dokter, tadi Bu Dokter mengatakan bahwa saat pembuatan buku tersebut itu uangnya itu berasal dari kantong Bu Dokter sendiri, gitu ya. Oke. Nah, apakah itu termasuk dengan biaya penelitian untuk membuat buku itu, Bu? Kalau biaya penelitian kami mengeluarkan dana masing-masing. Mas Roy dengan penelitian telematikanya mengeluarkan dana dia sendiri. Saya dengan penelitian neuropolitika saya mengeluarkan dana sendiri. Dan supaya diketahui pada halayak ya, saya ini salah satu pekerjaan saya adalah menulis buku. Saya menulis buku dari sejak tahun 2017. Ya. Buku pertama saya Body Revolution, kemudian buku saya yang kedua buku Nutrisi Surgawi, ya. Buku saya yang ketiga adalah buku pandemi, ya. Ya, buku keempat saya adalah buku Jokowi White Paper ini. Ya, ini semua dicetak dengan dana sendiri. Ya, dan inilah cara seorang pejuang untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Sebagian biaya buku ini keuntungannya dipakai untuk perjuangan, dipakai untuk melakukan penelitian, ya, dipakai. Itulah seorang pejuang. Kalau seseorang menulis buku lalu mana untungnya itu namanya pecundang, bukan berjuang. Kalau saya uang, kalau memang ada, ini belum ada, uangnya masih dalam bentuk ribuan buku ini loh. Uang ya, kalau nanti uang buku bisa menjadi uang, ribuan buku bisa menjadi uang. Apa yang dilakukan untuk berjuang, untuk melakukan penelitian lagi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu cara pejuang menjalankan kehidupannya. Tapi Rismon sendiri tadi mengatakan Bu Dokter bahwa biaya penelitian itu berasal tidak ada dari Bu Dokter maupun Mas Roy, tapi berasal dari dia sendiri. Gimana? Biaya penelitiannya dia, kan kemudian salah itu. Iya kan gini, ini buku Jokowi White Paper itu ditulis oleh 3 peneliti, 2 peneliti asli, bergelar asli, 1 peneliti kita masih melakukan gelarnya. Lalu kami bertiga melakukan penelitian dengan ilmu kami masing-masing, dengan uang kami masing-masing untuk melakukan penelitian. Kami nggak ada bohir. Saya terutama itu nggak ada bohirnya. Ini rakyat yang membeli buku saya, bohir kami itu rakyat yang membeli buku saya untuk berjuang. Lalu kemudian Rismon menyatakan bahwa penelitiannya menggunakan uang dia sendiri, ya silakan. Ya silakan. Saya pun menulis penelitian saya menggunakan uang saya sendiri. Demikian juga dengan Mas Roy Suryo, gitu loh. Ya. Iya Dok, satu lagi Dok. Ya. Sejauh ini kan setelah mengajukan RC, saudara RHS ini kan terus menyerang dalam tanda kutip baik Dokter Tifa maupun Pak Roy Suryo ya. Pak Roy Suryo berkaitan dengan halaman buku yang tidak sesuai kata Rismon, kemudian Dokter Tifa soal transparansi buku ini. Apakah nantinya ketika ini terus dilanjutkan akan ada langkah hukum dari Dokter Tifa dan Pak Roy terkait dengan serangan-serangan dari saudara RHS ini? Yang pertama tentu saja yang perlu dipikirkan oleh Rismon ya, itu adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan gelar dia yang jatuh di KTP ini. Ini dulu, jangan sibuk untuk menyerang sana menyerang sini. Ini berat sekali, ini pertanggungjawaban pidana 10 tahun dengan denda 1 miliar ini, menggunakan gelar untuk menipu rakyat, untuk menipu orang, apalagi dipakai gelarnya. Ini dulu Rismon, ini dulu kamu pertanggungjawabkan. Saya tentunya ingin gelarmu ini asli. Saya Dokter Tifa sangat ingin gelarmu ini asli. Saya tidak akan bertepuk tangan sorak-sorak ketika ternyata gelarmu palsu. Enggak, sedih saya. Sedih.
Karena kamu itu orang yang punya ilmu baik. Tapi apa artinya orang yang punya ilmu baik, tapi dia dengan kesadaran dia melakukan penipuan terhadap 280 juta rakyat Indonesia? Gak ada artinya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan saya terkait dengan buku. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia menerima penjelasan saya dengan jelas, ya, sejelas mungkin. Insya Allah membawa manfaat bagi kita semua. Terakhir dari saya adalah kita pejuang, ya, yang berada di lapangan, berjuang itu tidak butuh gohir, tidak perlu harus tunggu gohir dulu seperti termul-termul. Tidak, kita berjuang dengan tangan kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita menulis buku untuk dana perjuangan, kita membuat sesuatu untuk dana perjuangan, kita bikin kaos untuk dana perjuangan. Itulah pejuang. Tapi kalau orang yang belum apa-apa sudah nyari untung dan sebagainya, itu pecundang, bukan pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.